Sebanyak 126 relawan tenaga kesehatan diberangkatkan melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk membantu penanganan korban terdampak bencana Sumatera dengan fokus utama di wilayah Aceh. Gelombang pertama relawan yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis dan perawat ini nantinya ditempatkan di rumah sakit dan puskesmas pada wilayah bencana di Provinsi Aceh. Sebelumnya, sebanyak 70 tenaga kesehatan telah diberangkatkan dan kini berada di Aceh dan Medan. Sementara, pengiriman relawan lanjutan akan terus dilakukan secara bertahap, yaitu sebanyak 207 relawan, disusul 87 relawan pada hari berikutnya. Sejak hari ketiga pasca bencana, Kemenkes telah mengirimkan banyak tenaga kesehatan. Pengiriman dilakukan secara terstruktur agar distribusi tenaga medis merata di seluruh wilayah terdampak. Hingga 22 Desember mendatang, total sekitar 600 tenaga medis dan tenaga kesehatan akan diberangkatkan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera. Dengan penambahan tenaga medis ini diharapkan penanganan korban serta pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih efektif sekaligus mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak. Tim TV One mengabarkan. Para relawan, sebenarnya ini tenaga medis, tenaga kesehatan yang dengan tulus hati, ikhlas ya, ingin mengabdikan diri kepada dan sudah saatnya melayani masyarakat khususnya ya saat ini kita Aceh. Ke depan insya Allah batch berikutnya kita akan menuju Sumatera Barat ya, khususnya yang paling terdampak di Agam ya, kemudian Sumatera Utara, dan sekarang konsentrasi kita di Aceh karena yang paling banyak terdampak sekali ya. Sebenarnya ini bukan hari ini aja kita mengirim, sudah mulai dari hari 3 sejak bencana itu kita sudah mengirim banyak, tetapi belum terkoordinir seperti ini ya. Jadi langsung masuk teman-teman karena inilah semangat kita, semangat Pancasila kita yang memanggil kita, bahwa saudara kita memanggil kita untuk bisa kita mengabdikan diri kepada mereka. Ya pemirsa, ada rasa lega ya Rati ketika mendengar bahwa sebanyak 126 dokter-dokter tenaga kesehatan ini sudah diberangkatkan nih ke lokasi bencana. Karena tantangan pasca bencana adalah bagaimana kondisi kesehatan para penyintas. Betul. Memasuki pekan keempat sudah muncul keluhan-keluhan kesehatan, kemudian di sana juga terbatas sanitasi dan fasilitas kesehatannya. Lalu bagaimana penanganannya sejauh ini nanti kita akan bahas ya. Nah itu dia, karena tadi dikatakan semangat kemanusiaan yang akhirnya memanggil berbagai pihak untuk langsung menyalurkan tenaganya kepada masyarakat yang terdampak. Pagi hari ini kita sudah bergabung bersama Dr. Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak, ya? Salam sehat. Salam sehat. Kemudian juga Dr. Guntur Utama, Ketua Divisi Relawan Mercy. Selamat pagi Dr. Guntur, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan kita juga akan pantau dulu bagaimana kondisi di posko kesehatan di Tapanuli Tengah. Sudah ada rekan kami, Syaren Situmorang langsung dari Tapanuli Tengah. Selamat pagi Syaren, bagaimana kondisi di sana? Silakan infonya. Baik, selamat pagi pemirsa TV One. Saat ini saya berada di Gedung Olahraga Pandan, tepatnya ini merupakan salah satu tempat pengungsian utama di Kota Pandan, Tapanuli Tengah. Dan pemirsa, saat ini untuk pengungsi yang ada di Gor Tapanuli Tengah ini ada mencapai saat ini 400 lebih pengungsi. Dan memang secara berangsur pengungsi sudah mulai sebagian berpulangan. Kalau di awal itu memang mencapai di angka 1.000 pengungsi. Lalu kita memang sebenarnya pengen tahu nih gimana para pengungsi ini bisa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sedang memang sejak awal ini dibuat di dalam posko ini. Mungkin saya bisa perlihatkan langsung bagaimana ini bahwa saat ini sedang ada pengungsi yang sedang dilakukan pemeriksaan kesehatan di sini oleh tim dokter kesehatan dari Dinas Kesehatan. Seperti ini. Ya, memang untuk saat ini kalau jumlah pengungsi pemirsa di Gedung Olahraga Pandan ini sudah mencapai sekitar 400 orang lagi. Tapi rata-rata kalau yang
informasi atau data yang kita dapatkan dari Dinas Kesehatan, rata-rata ini penyakit yang diderita para pengungsi ini adalah gatal-gatal, kemudian ada asma dan batuk, kemudian ada ispa. Kita coba berbincang-bincang dulu sama seorang pengungsi, Bu. Di sini Bu apa namanya, Bu? Ya, Sri Asmara. Ibu pengungsi dari mana nih, Bu? Jalan Baru Tukang. Ini udah berapa lama di sini? Oh ya, kalau ini selama mengungsi di sini apa keluhannya apa gitu, penyakitnya apa gitu? Gatal-gatal, batuk. Oh ya. Keluhan lainnya misalnya di pelayanan kesehatan ada kekurangan obat-obatan kan, misalnya itu. Oh, oh, bagus semua ya. Oh ya. Nah, kemudian juga kita coba tanya dulu dari tim dokter ini ataupun dinas kesehatan ini sebenarnya sudah berapa banyak ini pengungsi yang dilakukan pemeriksaan kesehatan. Ini kita sedang bersama Ibu Kepala Dinas Kesehatan Tabel Tengah, Ibu Lisna. Ibu Lisna mungkin bisa disampaikan sejauh ini sudah berapa banyak ini pasien atau pengungsi yang sudah dilakukan pemeriksaan di posko-posko ini atau mungkin di posko yang lainnya, Bu? Oh ya, jadi dapat saya sampaikan, pengungsi di awal kejadian itu mencapai sekitar 1000-an, tapi dia lama-lama berkurang. Dan kami di sini menyiapkan posko pelayanan kesehatan 24 jam, terdiri dari 3 posko. Yang 2 posko dia hanya sampai sore, tapi kalau untuk di dalam ruang ini sendiri, di dalam ruangan ini sendiri kami ada 24 jam. Di mana petugas kita yang paling sering melayani korban dampak banjir ini adalah gatal-gatal, kemudian ispa, dan juga sakit kepala dan demam. Pelayanan kesehatan yang sudah kami berikan kepada warga berdampak banjir ini di awal itu bisa mencapai sampai saat ini per hari bisa sampai 200-an. Tapi kalau sekarang dia sudah mulai berkurang. Namun total semua yang sudah kami layani sampai hari ini. Baik, terima kasih Sharon. Semua yang berada di sudah Oke. Ya, itu tadi keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Tabel Tengah. Kemudian memang tadi pasien atau pengungsi ini mengatakan bahwa layanan kesehatan di posko kesehatan yang ini 24 jam setelah masyarakat sudah mulai berdatangan mengungsi ke Gor Pandan Tapanuli Tengah ini. Sementara itu yang bisa informasi yang saya sampaikan pagi ini dari Tapanuli Tengah. Kembali ke studio. Situmorang atas laporannya, selamat bertugas kembali, jaga kesehatan selalu. Tadi Sharon mengabarkan dari salah satu posko pengungsian di Tapanuli Tengah. Ya. Mungkin langsung kita tanyakan ke Dr. Widya. Dok, tadi dari laporan rekan-rekan kami, penanganan kesehatan sudah dilakukan di sana. Saat ini bagaimana sih sebenarnya strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pelayanan dan penanganan kesehatan di daerah bencana? Baik, terima kasih Mbak. Pertama-tama tentunya Kemenkes mengucapkan banyak terima kasih pada para relawan yang sudah mengabdikan dirinya untuk kegiatan bencana ini. Terima kasih Dr. Guntur, untuk timnya juga. Jadi sebetulnya strategi yang saat ini dilakukan adalah Kemenkes itu sudah turun, pelayanan kesehatan itu sudah turun pada saat bencana juga hari pertama itu. Cuman pada saat itu adalah mereka mandiri, relawan mandiri dari rumah sakit itu. Tapi sekarang sudah kita pusatkan. Tadi sudah dikatakan, sudah lihat info juga dari relawan yang turunkan kemarin sudah berangkat tanggal 126. Sebelumnya memang ada 70, kemudian nanti akan ada 200 lagi, dan kemudian juga ada 87. Intinya adalah sampai tanggal 22 Desember sekitar 600-an. Nah, strateginya saat ini adalah kita memang mengutamakan pembenahan fasilitas pelayanan kesehatan, karena itu kan tempat yang harus utama dulu untuk menampung para masyarakat yang terkena dampak bencana. Jadi pemulihan RSUD, pemulihan rumah sakit vertikal dan segala macam itu sudah ada. Kemudian puskesmas juga semua secara bertahap. Ada yang sudah beroperasi, banyak yang sudah beroperasi, walaupun masih ada beberapa yang belum. Tapi itu berproses terus. Karena kita menginginkan, Kemenkes menginginkan bahwa nantinya masyarakat itu semua akan mendapat pelayanan kesehatan
kesehatan tidak terkecuali secara adil, tidak ada kelebihan tenaga atau kekurangan tenaga. Itu juga tercakup di dalam tenaga kesehatan yang dikirimkan. Untuk layanan obat-obatan juga masih terus obat-obatan, kemudian barang habis pakai. Nah, untuk tenaga kesehatannya itu kita mengambil dari berbagai macam disiplin ilmu. Nah, jadi ada dokter bedah, Karena ada dibutuhkan juga dokter kandungan. betul, betul. Ada dokter bedah, ada dokter kandungan, ada dokter anariolog, ada macam-macam sampai ke konsultasi psikologis karena ada trauma healing kan. Itu jadi kayak tadi dokter Guntur cerita, kan saya tanya gimana ya mereka trauma yang tsunami terus sekarang kena lagi. Jadi itu memang adalah penanganan yang juga harus dilakukan. Nah, kemudian juga pengoperasian puskesmas sebagai garda terdepan. Kemarin Pak Menteri kan juga sudah hadir. Jadi ada beberapa puskesmas yang juga sudah banyak bahkan untuk melayani karena dia garda terdepan melayani masyarakat yang harus berhubungan langsung dengan fasilitas. Puskesmasnya sendiri juga terkena Iya, tapi kan rumah sakit juga kan. Tapi kan itu terus ada yang kemarin juga melahirkan sudah bisa melakukan kelahiran. Jadi mudah-mudahan semua berjalan dengan cepat, lancar dan masyarakat tertangani dengan baik. Itu strategi yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan. Kita juga pengen tahu, Mas Guntur juga langsung, Dokter Guntur langsung ke lokasi bencana, melihat langsung dari warga terdampak. Dokter Guntur melihatnya seperti apa kondisinya, kemudian saat itu bantuannya seperti apa dari Mercy sendiri, dokter? Oke, terima kasih. Untuk saya kebetulan saat itu bertugasnya di area Sumbar, kemudian saya ke Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Tapi asesmen dari tim yang Aceh, juga Aceh Tamiang dan juga di Bener Meriah juga ada laporan-laporan, polanya sama sih sebenarnya. Di masyarakat itu yang pasti trauma ya, psikologis ya, trauma. Karena apalagi yang terutama warga Aceh yang punya trauma tsunami. Tsunami Aceh sebelumnya. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan saat ini, mungkin kebutuhan pangan sudah mulai, mereka sudah mulai aktivitas, cuma kebutuhan dasar untuk tinggal saja. Oke lah, mereka bisa tinggal, tapi nanti mungkin kebutuhan lainnya adalah hygiene, kan itu jadi isu sekarang. Ya, untuk lumpurnya masih ada, mungkin kita harus air bersih kurang, kemudian sanitasi MCK, kemudian obat-obatan yang terkait dengan hygiene, misalnya obat kulit, sebetulnya itu dibutuhkan, itu masih dibutuhkan. Kemudian untuk masalah-masalah lain, misalnya sinyal, kemudian listrik, tapi listrik sudah mulai perbaikan, sudah mulai ada pengembangan. Walaupun masih mati hidup kan secara teknis mereka sedang melakukan perbaikan, jadi memang harus ada pola mati hidup. Kemudian mungkin air bersih adalah isu juga. Kemudian untuk dari medisnya sendiri yang memang kita harapkan adalah lebih banyak fasilitas atau posko kesehatan yang ada, dan yang paling kita hadapkan adalah nanti bisa diaktifkan kembalinya posko atau pusat rujukan kesehatannya, misalnya itu rumah sakitnya mau itu swasta ataupun RSUD atau klinik-klinik utama, sehingga sehingga nantinya dari klinik dari kita bisa mengirimkan atau merujuk pasien yang ada kebutuhan dan bisa diterima dengan fasilitas yang sudah ada. Jadi saat itu kondisinya memang hanya menggunakan posko kesehatan yang ada. Posko kesehatan mungkin yang di saat itu ada. Kalau ada puskesmas yang tidak terdampak, mereka cukup aktif walaupun cukup kewalahan karena mungkin puskesmas yang di area lainnya terdampak gitu loh. Tapi misalnya di Aceh yang aksesnya masih sulit karena masih ada yang terisolasi, mungkin jembatan putus segala macam, itu masih kalau dari kami masih ada yang contohnya kemarin hari Sabtu kita masih ada yang naik kapal bot 15 menit, kemudian kita 15 km dengan motor trail ke dalam dengan lumpur yang sampai paha kayak gitu. Mungkin itu untuk keberlanjutannya kita kerjasama dengan pemerintah, dengan Kemenkes, dengan relawan lain juga BNPB, BPBD, Basarnas untuk membuka akses itu juga fokus kita karena memang kita harus lihat sendiri memang masih ada titik-titik yang terisolasi yang sudah teridentifikasi. Jadi baik, terima kasih dok. Nanti kita akan lanjutkan dialog kita. Mungkin Dokter Widya juga bisa menjelaskan data dari gangguan kesehatan apa ya saat ini paling banyak dialami oleh para pengungsi. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pak? Data. Pemirsa, inilah perjuangan dari tim medis yang harus berjibaku melewati jalan setapak yang kondisinya longsor untuk dapat terus memberikan pelayanan kesehatan kepada warga, tepatnya di wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Jadi kalau kita melihat ini ada 2 desa yang memang harus melalui jalan yang terjal, bahkan dengan membawa barang seperti obat-obatan. Kita melihat kondisi ini sangat sulit untuk sebenarnya dilalui oleh para tim medis, tapi perjuangan terus dilakukan
dengan kondisi yang sangat sulit, medan yang terjal dan lain Ini sebagainya. benar-benar perjuangan ya demi kemanusiaan. Mungkin Dokter Guntur merasakan langsung kondisi seperti ini, Dok? Merasakan langsung. Lalu bagaimana kemudian strategi atau apa yang dilakukan oleh tenaga-tenaga medis agar bisa kemudian menjangkau korban-korban yang membutuhkan layanan kesehatan? Biasanya kita tuh assessment dulu. Selalu ada tim initial rapid assessment, kemudian kita akan tahu tuh lokasi-lokasi yang terisolasi atau membutuhkan. Bahkan kita bisa mengetahui, kita mencari otoritas tempat, misalnya kepala dusun, kita akan nanya kebutuhannya, ada pasien khusus nggak? Biasanya kita dapat info tuh, ada kemarin patah tapi nggak bisa diapa-apain, kita nggak bisa ngejangkau di sana. Itu akan kita bikin tim, kita akan kirim ke sana. Itu mau jalurnya biasanya tuh misalnya kendaraan roda 4, kemudian kita nyambungnya misalnya kapal, kemudian perahu ya maaf, kemudian kita sambung dengan motor trail atau berjalan kaki. Terus apa aja tuh yang bisa dibawa dengan kondisi seperti itu? Basic kit untuk obat-obatan dasar sih, kemudian untuk obat-obatan pemeriksaan vital sign. Jadi untuk biasanya untuk yang bisa untuk mobile klinik ya kita ngomongnya, hal-hal seperti itu. Oke, Dokter Widya, tapi kalau ternyata memang ya perjuangannya luar biasa untuk para dokter ini, tapi kita juga membutuhkan juga fasilitas kesehatan yang mumpuni, karena memang masyarakat juga mungkin ada beberapa yang tidak bisa ditangani dengan hanya obat-obatan ringan saja, dokter. Nah, ini upaya dari Kemenkes sendiri seperti apa untuk vaskes yang tadi dikatakan kita butuh nih RSUD, rumah sakit besar? Ya, tadi saya katakan bahwa memang kita harus memberikan pelayanan yang baik. Jadi kita nomor satu seperti Pak Menteri katakan, kita pembenahan rumah sakit umum dulu, rumah sakit baik itu di bawah Kemenkes, rumah sakit vertikal atau rumah sakit umum daerah. Karena memang semuanya akan bertumpu di situ. Kemudian juga pengiriman obat-obatan. Nah, kalau untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, memang ada yang namanya posko keliling. Jadi kita jadi mendatangi para relawan, termasuk juga timnya Dokter Guntur. Jadi kalau mereka datengin kita nggak bisa kan, karena dengan situasi yang sulit, kemudian mereka juga susah. Jadi ada yang namanya kita sudah siap di rumah sakit umum daerah, rumah sakit vertikal, ada juga yang keliling. Posko keliling. Nah, di samping itu juga tadi dikatakan bahwa listrik nggak ada, air nggak ada karena susah. Bekerja sama dengan seluruh mitra pemerintah daerah, juga kementerian dan lembaga lainnya, itu kemarin ada juga pemasangan genset. Kemudian dipasangnya alat komunikasi Starlink, walaupun agak kadang mati hidup, tapi itu sudah satu usaha supaya bisa komunikasi dengan pusat, kemudian apa yang dibutuhkan. Nah, itu juga ada, selain itu kita kirimkan tenaga relawan atau tenaga kesehatan, itu menyangkut surveillance, kemudian tenaga epidemiolog. Untuk apa? Kan biasanya kalau bencana setelah pascanya juga ada penyakit-penyakit yang timbul, betul, iya. Jadi kayak ini banjir dan segala macam bisa timbul tikus, leptospirosis, kemudian juga bisa juga campak. Nah, penyakit yang diderita saat ini oleh masyarakat kebanyakan diare, kemudian penyakit kulit. Atau mungkin pernafasan juga? Iya, ISPA, diare, penyakit kulit ya, Dokter Guntur ya. Iya, terus kemudian influenza-like illness. Nah, yang dijaga juga jangan sampai ada penyakit setelah pasca bencana, seperti misalnya tadi leptospirosis, karena kan itu tikusnya pada keluar kemudian campak. Nah, itu amat dijaga, terutama di kelompok rentan. Jadi itu yang kita terus bergerak bersama dengan para relawan juga untuk melihat bahwa jangan sampai ada KLB lanjutan. Jadi ini dibersihkan dulu, disehatkan dulu. Jangan sampai ada KLB lanjutan, Dokter Guntur. Kira-kira resiko penyakit apa nih yang berpotensi atau berpeluang muncul pasca bencana sehingga kita harus bisa mengantisipasinya? Oke, jadi ya bencana sekunder ya, kita ngomongnya udah lewat yang fase akut. Sekarang kita udah harus memikirkan yang lanjutan. Misalnya yang kayak Dokter Widya sampaikan, ISPA akan terus berlanjut. Kulit, yang itu kalau yang dalam hal ini kan lumpur ya, isunya adalah itu penyakit kulit. Kemudian diare, kolera, leptospirosis, bahkan kita sudah menemukan sendiri kasusnya di TMRC. Kemudian nanti jangan lupa juga penyakit-penyakit masalah psikis, kita nggak boleh menutup mata untuk hal itu. Iya, depresi gitu, anak-anak trauma, bahkan kemudian orang tua, kemudian usia-usia penyakit-penyakit kronis yang butuh maintenance, obat-obat maintenance itu akan jadi tidak terkendali. Misalnya diabetes, darah tinggi, atau penyakit jantung atau asma bahkan yang butuh obat-obat pengontrol. Karena terbatasnya fasilitas kesehatan, jadi itu tidak terkontrol sehingga ada risiko-risiko terhadap pasien-pasien rentan juga gitu. Kemudian penyakit-penyakit lainnya mungkin pasien pasca cedera yang mungkin di fase akut kita bantu, cuma loss of control, loss of follow up, sehingga nanti misalnya luka operasinya, luka tindakannya, lukanya
tidak manage dengan baik, itu akan jadi masalah sekunder juga buat pasien-pasien atau korban-korban di sana. Boleh nambahin sedikit? Boleh, silakan dokter. Tadi seperti dikatakan sama Dokter Guntur, kita juga perlu memberikan edukasi. Edukasi bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat di dalam pengungsian. Itu penting. Jadi kan kalau misalnya daerah-daerah bakalan jadi debu nih kan, kalau udah kering ya, nah itu pakai masker. Kemudian apapun susahnya, walaupun air itu juga sulit, bagaimana menjaga tangan itu bersih karena jadi kita memang tetap harus perlu memberikan edukasi, itu supaya tidak menjadi sakit. Yang sakit jangan sampai parah. Gitu. Dok, mungkin terakhir nantinya dari sisi Kementerian Kesehatan sendiri akan ada berapa banyak yang dikirimkan sampai akhir tahun, mungkin sampai awal tahun nantinya tenaga kesehatan yang dikirimkan, dan juga beberapa poin atau assessment dari Kementerian Kesehatan terkait lokasinya sendiri, Dok, nanti akan difokuskan kemana saja yang mungkin paling terdampak saat ini atau paling parah? Iya, jadi kalau perhitungan adalah di 22 Desember nanti sampai 22 Desember kan tadi 126, kemudian udah 70, kemudian ada 207, nanti kemudian 70 lagi. Jadi insya Allah sampai 22 Desember sekitar 600-an tenaga sukarelawan. Iya. Terus kalau nanti tadi pertanyaan kedua. Yang kedua, asesmen dari Kementerian Kesehatan sendiri, apakah lokasi-lokasi ada beberapa yang masih juga Oh iya, ada, masih ada prioritas. Saat ini memang fokus ke Aceh ya, karena ininya lebih besar, paling besar. Tetapi kita tidak menutup untuk yang Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Tetap itu bekerja bersamaan gitu. Tapi fokus terdampak terbesar di Aceh. Jadi baik Aceh, Sumbar atau Sumatera Utara, kita akan terus berproses, semoga semua mendapatkan pelayanan fasilitas yang adil, tidak berlebih tenaga kesehatannya, juga tidak kekurangan serta obat-obatannya juga. Kita harapkan ya pelayanan kesehatannya bisa dirasakan oleh para penyintas, para korban bencana di sana. Dan tenaga kesehatan juga semangat, karena kita berjibaku untuk menolong para warga terdampak. Kuat juga ya. Terima kasih banyak, Dokter Gundul, Dokter Widya sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dan pemirsa, kita juga masih akan melihat bagaimana di lokasi bencana ya. Iya. Di tengah bencana masih ada ternyata bangunan yang bisa berdiri kokoh, masjid dan juga pesantren. Kita lihat laporannya sesaat lagi.